Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Yohanes pasal yang pertama, dan kita masih melanjutkan daripada ayat 38, apakah yang kamu cari? Dan itu kita mulai dengan membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau tuntun kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, kebukakan ini semua rahasia firman yang masih terselubung, mampukan kami mengerti, dan lebih daripada itu, jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, baik Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, dalam Yohanes 1 ayat 38 yang lalu, kita berbicara tentang dua murid dari Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus, yaitu Andreas dan Yohanes, yang nanti menjadi Rasul Yesus. Mereka mengikuti dari kejauhan di belakang. Yesus kemudian menoleh ke belakang dan menanyakan sebuah pertanyaan, apakah yang kamu cari? Pertanyaan apakah yang kamu cari ini tidak ditujukan sebetulnya untuk Yesus, karena Yesus tahu. Tapi dia lebih banyak menunjukkan kepada kedua murid Yohanes Pembaptis ini, Andreas dan Yohanes, yang nanti menjadi Rasul Yesus ini. Pertanyaan penting bagi mereka. Dan Yesus sudah barang tentu ingin mengetahui sesungguhnya apa yang mereka cari dari dia. Apakah sekedar hanya ingin tahu di mana dia tinggal, dan kemudian berbincang-bincang sedikit tentang kulit luarnya, atau apakah mereka sedang mencari Sang Mesias ini? Apakah mereka sedang mencari jalan kebenaran dan hidup ini? Apa yang mereka cari? Nah, ini sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali dalam Yohanes 1 pasal ke-38 ini, yang masih relevan untuk kita yang hidup pada abad ke-21 ini, pada hari-hari ini. Pada saat kita menentukan, memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita perlu menjawab pertanyaan ini. Apa sih yang kita cari pada waktu kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apa yang kita cari? Apakah sekedar slogan doang, tapi tidak memberikan arti apa-apa? Ataukah sungguh-sungguh kita mengikuti dia, dan kemudian kita bergumul untuk memperbaiki kehidupan kita, karena Roh Kudus yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana caranya harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi, apa yang kita cari ini, jika kita benar mencari Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, maka otomatis kita sejujurnya harus juga dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita sendiri. Ya. Jadi pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya ini, apakah yang kamu cari telah menjadi buah bibir dalam percakapan banyak orang, bahkan sampai hari ini. Ngapain sih jadi orang Kristen? Yang kamu cari itu sebetulnya apa? Masih saya dengar sampai ini hari. Banyak tanggapan yang dilontarkan tentang siapa Yesus itu, yang telah menyebabkan banyak orang berusaha menggali lebih dalam lagi. Untuk mendapatkan apa? Menggali lebih dalam. Di dalam hal ini. Untuk mendapatkan kebenaran tentang siapa Yesus sesungguhnya dan mengapa orang mencarinya. Apakah dia sungguh Tuhan, atau dia sama saja seperti kita manusia yang lain yang tidak mempunyai arti kelebihan apa-apa di dalam ini. Bukan divine, bukan sesuatu ilahi, bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, untuk itu saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa ikut di YouTube saya, sebuah pertanyaan yang saya jawab dalam bentuk pengajaran di dalam khotbah hari Minggu. Apakah Yesus sungguh Tuhan? Saya mengundang untuk kita semuanya mempelajari itu juga dari sisi ini, agar kita dapat mengerti sesungguhnya apa yang kita cari di dalam kehidupan ini waktu kita mau mengikut Yesus. Nah, pertanyaan ini, Bapak Ibu saudara sekalian, memiliki wawasan yang sangat luas, sangat komprehensif. Karena di dalam pertanyaan itu, yaitu apakah yang kamu cari, setiap kita wajib bertanya kepada diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang menarik bagiku tentang Yesus ini? Apa yang aku inginkan sebenarnya dari Yesus ini? Pada saat ia bertanya, apakah yang kamu cari? Jadi kita mesti menyelidiki diri kita secara sadar. Artinya kita membawa alam conscious kita, alam sadar kita ke dalam keadaan yang sesadar-sadarnya untuk dapat menjawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya.
Itu relevan banget pada hari-hari ini. Ya. Apa yang sebenarnya terlintas dalam alam pikiran kita ini pada waktu kita mendengar pertanyaan itu? Mungkin kita sudah pernah mendengar siapa Yesus itu, tapi sekedar manusia atau guru yang baik. Tapi kita belum percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang mendorong kita? Bukti apa yang kita miliki? Yang mendorong iman kita kepada suatu pernyataan yang teguh, benar, dia Tuhan. Di dalam informasi apa yang telah kita peroleh pada saat ia mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu cari? Nah, itu tergantung daripada pengertian kita, tergantung daripada informasi yang telah kita peroleh. Andreas dan Yohanes ini, kedua murid Yohanes Pembaptis, telah mendengar terlebih dahulu sedikit banyaknya tentang siapa Yesus ini. Karena beberapa kali Yohanes mengatakan, "Behold, the Lamb of God." Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka sudah tahu tentang siapa Yesus itu. Nah, walaupun belum banyak mengerti barangkali tentang siapa Yesus itu, berdasarkan petunjuk daripada Yohanes Pembaptis kepada para muridnya ini, "Behold the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah. Mereka segera meninggalkan Yohanes Pembaptis guru mereka untuk beralih mengikut Yesus. Karena mereka ingin tahu siapa Yesus sesungguhnya yang disebut oleh guru mereka sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Mereka ingin tahu lebih dalam lagi. Mereka ingin belajar lebih banyak lagi langsung dari sumbernya. Narasumbernya itu adalah Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia yang dapat menunjukkan siapa Allah itu sesungguhnya karena dia bergaul erat dengan Allah itu sebelum ia turun ke dunia menjadi manusia. Karena dia berasal dari surga dalam kekekalan, dari kekal kepada kekal sampai kekekalan selama-lamanya. Ia dapat menunjukkan bukan hanya tentang siapa pribadi Bapa surgawi itu, tapi dia secara jelas juga dapat menunjukkan jalan ke surga. Karena dia berasal dari sana. Perlu kita catat, tidak ada seorang pemimpin agama pun di dunia ini yang berasal dari surga. Sehingga mereka tidak pernah dapat menunjukkan secara akurat di mana surga itu dan bagaimana caranya, jalannya untuk dapat masuk ke surga tempat kediaman Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Satu-satunya pemimpin agama yang berasal dari surga itu adalah Yesus Kristus yang bukan hanya memperkenalkan Allah itu siapa, Yahweh itu siapa, tapi dia memperkenalkan dengan sebuah trademark, Allah adalah kasih. Dia satu-satunya di dalam seluruh agama yang ada, tidak pernah ada trademark yang dikemukakan dengan kasih. Barang siapa hendak engkau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan inilah orang dapat mengetahui bahwa engkaulah murid-muridku. Ini perkataan daripada Yesus. Love one another, so the world will know that you are my disciples. Di dalam banyak orang yang melihat grup-grup tertentu yang dibedakan dari grup-grup lainnya berdasarkan tato, anting-anting yang dipakai, pakaian, topi, atau warna kulit, dan sebagainya. Tapi Yesus, trademarknya itu adalah kasih. Tidak ada orang, satu grup di dunia pun ini, yang karakteristiknya ditandai dengan kasih, kecuali orang Kristen yang dimulai oleh Yesus Kristus. Orang Kristen adalah orang pengikut Kristus, ditandai dengan kasih. Ini trademarknya, ini brandingnya. Kalau kita tidak memiliki itu, maka perlu disangsikan apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen di dalam hal ini. Karena jikalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tidak dapat diraba, tapi kita membenci sesama manusia, orang di dalam rumah tangga kita sendiri, atau teman-teman tetangga-tetangga kita di samping kiri dan kanan, yang dapat kita ajak berbicara, yang dapat kita salami, kita raba, kita pegang, dapat kita lihat, kita benci. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat ini? Refleksi daripada mengasihi Allah itu adalah dicerminkan, direfleksikan melalui mengasihi sesama manusia ini. Ya, pertanyaan apakah yang kamu cari ini memiliki wawasan yang luas, saya katakan tadi, sangat komprehensif. Karena di dalam pertanyaan itu setiap daripada kita wajib menjawabnya sejujur-jujurnya. Apa sih yang kita cari? Ya. Apa yang sebenarnya terlintas dalam pikiran kita? Waktu kita diperkenalkan dengan Yesus ini.
Informasi apa yang telah kita peroleh pada saat ia mengajukan pertanyaan? Apakah yang kamu cari? Pertanyaan ini simple. Tapi kita harus menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini sudah barang tentu berdasarkan informasi yang telah kita terima. Banyak atau sedikit. Sebisa kita menjawabnya. Nah, dalam perjalanan inilah saat kita bergaul erat dengan Yesus ini melalui relationship ini, dia mencurahkan lebih banyak lagi pengetahuan kepada kita sehingga kita mengerti lebih lanjut siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita ini. Sudah barang tentu ini hanya terjadi jika kita mendekatkan diri, memutuskan, memilih untuk mendekatkan diri dengan dia. Nah, pertanyaan yang Yesus ajukan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Yang sebenarnya mengatur kehidupan manusia. Pertanyaan Yesus ini menerobos masuk, menyentuh pengharapan manusia untuk menemukan arti kehidupan yang dihidupi mereka, ya kan? Ini menembus pengertian itu. Apa sih kamu cari? Itu menyangkut tentang pribadi kehidupan kita masing-masing. Di dalam hal ini. Yang masih hidup di dunia sementara ini. Apakah hidup itu seperti anggapan sebagian orang berhenti pada saat mereka menghembuskan napas mereka yang terakhir dan kemudian ditempatkan di dalam peristirahatan terakhir mereka di dunia ini, di dalam sebuah lubang yang disebut kuburan? Apakah berhenti di sana? Atau ada kehidupan lain di balik kuburan tersebut? Sehingga sebagian besar orang tergelitik oleh pertanyaan Yesus tersebut. Apa yang kamu cari? Apa ada kehidupan lain di balik lubang kubur ini sehingga engkau mencari aku? Apa yang kau tahu, ketahui tentang diriku? Apakah engkau tahu akulah jalan kebenaran dan hidup? Apakah engkau tahu bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup? Di dalam hal ini. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini wajib kita jawab. Apakah yang kita inginkan dari hidup ini? Apa yang menopang rasa bahagia atau rasa kegembiraan yang dari waktu ke waktu kita alami dalam hidup ini? Ketika kematian datang, apa yang kita inginkan dari hidup kita ini? Ketika tiba saatnya menghadap Sang Pencipta, setiap daripada kita akan menghadapi Sang Pencipta, melalui kematian atau melalui rapture, tetap kita menghadapi Sang Pencipta. Setiap orang yang berada di luar Yesus tidak pernah akan dapat menjawab pertanyaan ini, karena mereka tidak pernah mencari Yesus. Di dalam hal ini. Mereka pasti nggak bisa jawab. Di dalam hal ini. Tapi bagi orang yang menamakan diri mereka Kristen, entahkah itu benar atau palsu, harus menjawab pertanyaan ini. Nah, apakah yang kamu cari secara sempurna di dalam kehidupan ini, di dalam Kristus ini? Secara benar, apa yang kita cari? Jawaban mereka, kalau mereka bukan orang yang percaya kepada Kristus, bukan orang Kristen, selalu apa? Terbentur dalam keterbatasan pengetahuan tentang kehidupan lain di balik lubang kubur. Sehingga jawaban mereka akan terbentur pada fragmen-fragmen yang tidak lengkap. Namun ini semua akan menjadikan mereka manusia seutuhnya yang tidak mengetahui apa yang mereka cari dalam kehidupan ini. Ingat tadi waktu pertama kali kita membuka pelajaran pendalaman Alkitab ini, pertanyaan apa yang kamu cari hanya dapat kita jawab jika kita memiliki informasi. Jika mereka menolak Kristus, jika mereka tidak pernah belajar berkenalan dengan Yesus ini, mereka tidak tahu Yesus ini, bagaimana mereka dapat mencari jawaban? Bagaimana mereka dapat memberikan jawaban? Jawaban mereka sudah barang tentu terbatas-batas. Fragmen-fragmen. Aku pernah dengar Yesus itu Tuhan, tapi aku nggak nyangka bahwa dia benar-benar Tuhan. Kan nggak selancar itu, terbata-bata dia. Nah sekarang engkau bertemu dengan aku yang dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. What do you say? You are standing before me in the court of law. Kamu sedang berdiri di hadapanku di sidang pengadilan. Yang kebenarannya dijamin 100%. Keadilannya dijamin 100%. Semua tercatat sedetail-detailnya. Nah, bagi kita orang Kristen, kita tidak dihakimi untuk menentukan keselamatan. Karena kita telah diselamatkan saat kita beriman, percaya kepada Kristus saat kita hidup. Orang Kristen jika dia adili di Bema Seat ini, diadili untuk menentukan jenis mahkota yang akan diterima. Tidak ada yang lain. Ibaratnya kalau di dunia ini, juara nomor 1, juara nomor 2, juara nomor 3. Seperti itu. Nah, jenis mahkota apa?
Sementara ada sebagian orang mengatakan, pernah saya dengar, yang penting melangkahkan kaki persis, napas terakhir, gua masuk surga nih. Penting masuk surga, nggak dibakar. Itu sekarang menurut kamu. Tetapi begitu masuk surga tidak seperti itu. Kenapa? Karena semua orang menaruh mahkotanya. Bahasa Indonesia melemparkan mahkotanya. Saya yakin menaruhkan dengan hormat mahkota tersebut di hadapan Yahweh, pencipta langit dan bumi ini dengan segala kemuliaannya. Jika kita tidak mempunyai mahkota, apa yang dapat kita persembahkan? Tangan kosong. Padahal Alkitab mengatakan don't come empty-handed. Jangan datang dengan tangan kosong. Karena kita harus berjuang apapun bentuknya di dunia ini agar dapat meraih mahkota kehidupan yang bermacam-macam ragamnya ini. Untuk dapat kita persembahkan saat kita berada di surga. Ini penting. Orang tidak percaya memberikan fragmen-fragmen. Terbentur kiri dan kanan. Tapi fragmen-fragmen dikumpulkan di dalam segala kebohongan mereka yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Yesus. Karena mereka tidak percaya ini. Membuat mereka seutuhnya menjadi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di atas segalanya, sangat penting bagi kita sekalian untuk disadari bahwa Kristuslah yang mengajukan pertanyaan ini. Dia yang digambarkan kitab Wahyu, pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-6. Wahyu 1, ayat 5 dan 6. Sebagai saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, pertanyaan ini dipertanyakan langsung atau diberikan oleh Tuhan Yesus. Apakah yang kamu cari? Itu bukan pertanyaan orang biasa. Itu pertanyaan anak Allah, Yesus Kristus. Andreas dan Yohanes ingin berkunjung ke tempat Yesus tinggal untuk belajar lebih banyak lagi. Karena pernyataan guru mereka Yohanes Pembaptis sesaat sebelum mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus adalah, lihatlah anak domba Allah. Nah, mereka sudah tahu. Tapi sekarang mereka ingin tinggal bersama dengan Yesus untuk melihat. Bukan hanya rumahnya, tapi mencari kesempatan untuk bertanya lebih lanjut segala macam pertanyaan yang ada di dalam pikiran mereka ini. Yaitu belajar langsung dari dia. Yang bertanya, apakah yang kamu cari? Ya kan? Langsung bisa kuliah secara langsung dengan dia. Jauh dalam lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa mereka akan menemukan apa yang mereka cari dari dia yang telah banyak mereka dengar dari guru mereka, Yohanes Pembaptis, yang mendorong mereka untuk mengikutinya. Ini guru yang benar, ini penginjil yang benar, ini pendeta yang benar. Mendorong orang bukan kepada kita, tapi mendorong orang kepada Yesus. Karena itulah Yohanes Pembaptis, kalau masih ingat, mengatakan, biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Itu penting. Jadi Yesus yang ditonjolkan, bukan pendetanya. Lihat itu. Bersama hambanya, pendeta besar. Wow, Yesusnya makin lama makin kecil. Pendetanya makin lama makin besar. Jangan gitulah. Yesus harus semakin besar, pendetanya semakin kecil. Kalau perlu tidak kelihatan. Sehingga yang kelihatan itu hanya Yesus semata-mata. Ini penting. Mereka ingin membangun hubungan guru-murid. Maka mereka langsung mengatakan rabi, yang artinya guru. Di dalam hal ini. Mereka ingin membangun hubungan ini. Guru dan murid. Dengan Yesus ini. Karena itu mereka balik bertanya, di mana ia tinggal. Dan mereka segera memanggilnya rabi, yang berarti guru. Guru, di mana engkau tinggal? Mari datang. Come and see. Kalau perkataan come and see aja sepintas kita lihat. Perkataannya mengundang tanpa ingin berdebat. Saksikanlah sendiri. Aku yang Allah, tinggal yang sederhana. Aku menjadi manusia yang sederhana. Tapi aku Allah. Apa yang dapat kita pelajari dari sesuatu yang begitu tingginya, namun begitu merendahkan dirinya? Luar biasa sekali ini. Pada akhirnya, mereka akan mengetahui bahwa mereka tidak akan menemukan kehidupan yang mereka cari dari Yohanes Pembaptis
guru mereka, tapi dari Yesus, Sang Pemberi kehidupan. Dari aku, kalian cuma mendapatkan baptisan pertobatan. Aku menunjukkan, mempersiapkan jalan supaya kalian dapat datang kepada Yesus yang memberikan kehidupan kekal kepada kalian. Aku perantara. Aku mempersiapkan jalan melalui pertobatan. Hasilkan buah pertobatan. Nah, engkau menyiapkan dirimu datang kepada Kristus itu pada waktu hatimu sungguh-sungguh sudah siap untuk bertobat. Sehingga bukan mulut yang berkata-kata, tapi hati. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Hati yang percaya, itulah iman. Kalau pikiran percaya, itu pengetahuan, knowledge. Di dalam hal ini. Jadi apakah yang kita cari? Jawabannya adalah kehidupan kekal bersama Bapa seperti yang telah dirancangnya sejak awal dunia ini diciptakan agar manusia dapat hidup kekal bersamanya. Yohanes 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the 10th hour. 10th hour itu pukul 4. The 9th hour itu pukul 3. Ya. Oke. Yohanes 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Come and see. Mereka datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, pergantian hari dalam kalender atau dalam penanggalan Yahudi itu adalah jam 6 sore ini. Jadi tinggal 2 hari lagi. Baru terjadi pergantian dengan hari yang baru lagi ini. Ya, marilah dan kamu akan melihatnya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, come and see. Undangan Yesus untuk datang dan lihatlah adalah undangan untuk membina sebuah relationship dengan dia secara pribadi berdasarkan hubungan dua arah. Ini datang ke rumah Yesus, man. Datang langsung. Personal banget. Orang kalau mengunjungi rumah orang kan kalau sudah kenal lama. Come and see. Datang lihatlah. Sangat berintimasi, sangat bersahabat undangan ini. Komunikasi yang sehat merupakan basis membangun, ya. Komunikasi yang sehat merupakan basis membangun relationship ini. Nah, saat Yesus mengundang mereka untuk datang ke tempat tinggalnya, waktu menunjukkan kira-kira pukul 4 petang. Berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas yang adalah synoptic gospel. Synoptic gospel artinya memiliki kemiripan dalam gaya penyajiannya. Injil Yohanes bukanlah synoptic gospel, tetapi autoptic gospel yang dituliskan berdasarkan pengamatan langsung dari Yohanes. Apa yang menarik di dalam hal ini? Yang sangat menarik itu adalah karena Yohanes, penulis Injil Yohanes ini, masih ingat waktu saat ia dan Andreas diundang untuk mampir ke tempat tinggal Yesus ini. Inilah yang membedakan Injil Yohanes dari ketiga Injil lainnya. Ini autoptik berdasarkan pengamatannya. Pengalamannya. Bahwa Yohanes menulis Injil Yohanes ini berdasarkan pengamatannya, observasi langsungnya. Makanya dituliskannya jamnya. Jam 4. Ini membuktikan dia ini autoptik gospel juga di dalamnya. Tidak ada dari yang lain, ketiga yang lain. Matius, Markus, Lukas yang adalah synoptic gospel. Yang gaya penyajiannya mirip. Perkataan Yesus, marilah. Dan kamu akan melihatnya. Juga dipergunakan oleh siapa? Oleh Filipus. Pada saat ia bertemu dengan Nathanael. Dan Nathanael bertanya kepada Filipus dalam Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Filipus menjawab dalam Yohanes 1:47. Mari dan lihatlah. Nah, ayat 46 ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Pada saat kita membahas ayat 46 ini nanti. Perkataan mari dan lihatlah mengandung arti untuk menyaksikan dari dekat melalui relationship tentang Yesus ini. Sehingga Nathanael pun mendapatkan jawaban yang diterimanya nanti langsung
dari Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya. Padahal pertama kali kalau kita lihat ini nanti ya, Nathanael ini selanjutnya itu bagaimana dia menolak Yesus karena datang dari Nazaret dan sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, jadi pengalaman pribadi melalui relationship lebih kuat daripada mendengar kesaksian dari apa kata orang. Kalau kita cuma dengar dari apa kata orang, kita tidak mengalaminya sendiri, kan tidak sekuat kalau kita mengalami sendiri bagaimana hasil pergaulan kita dengan Tuhan Yesus ini. Kita yang hidup dan membaca kitab Injil Yohanes pada hari ini juga wajib untuk membina relationship dengan Tuhan Yesus sehingga kita mendapatkan pengalaman langsung sebagai hasil hubungan intim kita dengan Yesus dari Nazaret ini. Yohanes 1 ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ya. Yohanes mengidentifikasikan satu dari kedua orang yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 40 ini sebagai Andreas. Munculnya nama Andreas di sini memiliki signifikansi dalam arti bukan saja Andreas nanti menjadi salah satu dari 12 Rasul Yesus, tapi ia juga memberikan contoh yang baik dalam bersaksi tentang Yesus dengan membawa saudaranya Simon Petrus kepada Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 1:41. Dia bukan hanya sekedar mengenal Yesus sebagai Mesias, tapi dia memperkenalkan Yesus yang adalah Mesias ini kepada Simon saudaranya, Simon Petrus. Dengan demikian kita dapat katakan bahwa Andreas ini adalah seorang penginjil ulung. Seorang penginjil dia. Dia bukan menangan sesuatu berita yang baik bagi dirinya sendiri. Dia justru membagikan itu layaknya seorang penginjil. Yohanes mungkin memperkenalkan Andreas sebagai saudara Simon Petrus. Karena ketika ia menulis Injil Yohanes, Petrus lebih dikenal dari keduanya. Sedangkan orang kedua yang tertulis dalam Injil Yohanes 1:40 diperkirakan Yohanes yang nanti menjadi Rasul Yesus ini. Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami, artinya Andreas dan Yohanes ini ya, yang nanti menjadi Rasul Yesus, telah menemukan Mesias, yang berarti Kristus, yang diurapi Allah. Andreas berhasil membawa Simon, saudaranya, kepada Yesus. Berhasil dia. Andreas merupakan orang pertama selain orang-orang lain yang nantinya juga muncul dan berhasil membawa saudaranya kepada Yesus. Masih ada yang lain. Jelas bahwa Andreas dan Simon ini sangat ingin bertemu dengan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama. Andreas sudah bertemu terlebih dahulu. Kemudian dia perkenalkan kepada Simon saudaranya. Supaya Simon pun dapat belajar langsung lebih dekat lagi dari Yesus. Mereka tahulah tentang nubuatan tentang kedatangan Mesias ini dari Perjanjian Lama. Sekalipun Andreas percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan karena itu ia membawa Simon saudaranya juga kepada Yesus, tapi hal ini tidak berarti bahwa Andreas juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi pada saat dia percaya Yesus adalah Mesias, belum tentu dia segera percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini datangnya nanti. Mesias dulu. Tampaknya Andreas baru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan setelah ia bersama-sama Yesus beberapa saat lamanya. Beberapa saat karena pada awalnya mereka hanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Seperti yang tertulis dalam Matius 16. Ayat 16. Markus 8. Ayat 29. Lukas 9. Ayat 20. Seiring waktu berlalu, Tuhan memberikan nubuatan tentang seorang Raja Daud yang akan datang, yang akan membebaskan orang Israel dan menetapkan pemerintahan Allah atas seluruh bumi. Nah, itu misalnya tercantum dalam 2 Samuel 7. Ya. Mazmur 2 dan juga Mazmur 110. Ada di sana itu.
Demikianlah gagasan tentang Mesias, yang berarti yang diurapi. Messiah, Mesias, the anointed one, yang diurapi. Yohanes menerjemahkan yang diurapi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, yaitu Kristos, atau Christ dalam bahasa Inggrisnya, atau Kristus dalam bahasa Indonesianya. Sehingga orang bukan Yahudi dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini. Messiah, yang diurapi Tuhan. Dia katakanlah, dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunaninya, Kristos. Orang Inggris mengatakan Christ. Orang Indonesia mengatakan Kristus. Artinya tetap sama, tidak berubah. Yaitu yang diurapi Allah. Yohanes 1 ayat 42. Ia, artinya siapa di sini ia? Andreas membawanya kepada Yesus. Membawa siapa? Simon, saudaranya. Yesus memandang dia. Siapa dia? Simon. Dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Ini pada saat pertama bertemu nih. Sama Yohanes, sama Andreas tidak. Tapi pada Petrus ini, Simon namanya. Kamu diberi nama Kefas ya. Dia ganti langsung aja di tempat itu. Padahal baru ketemu nih. Tidak tersinggung Simon. Kamu namanya Kefas. Peter. Petros bahasa Greeknya. Atau Petrus bahasa Indonesianya. Artinya small rock. Andreas diingat karena ia salah satu dari orang pertama mengenal Yesus sebagai Mesias seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 41 ini. Nah, Andreas telah kita katakan tadi memiliki jiwa penginjilan terbukti dari apa yang dilakukannya terhadap Simon saudaranya dengan membawa Simon kepada Yesus. Dalam hal ini kita melihat apa? Bahwa Andreas bukan hanya memberikan kesaksian bahwa ia telah menemukan Mesias, ia bahkan membawa Simon, saudaranya, kepada Yesus. Di dalam hal ini. Nah, kita lihat langsung ya. Ini Yesus perkenalkan. Yesus langsung katakan, oke, kamu Simon, anak Yohanes, kamu diberi nama sekarang ini Kefas. Petrus, artinya. Luar biasa ya, begitu pertama kali ketemu langsung. Diganti namanya. Andreas juga menginginkan agar Simon, saudaranya, dapat mengenal Yesus. Hadiah terbesar yang dapat diberikan atau dapat diterima adalah kabar baik Injil tentang keselamatan dalam Kristus. Ini kabar baik ini. Kenapa kita sebut kabar baik? Karena orang tidak usah masuk neraka karena kejahatan mereka. Tapi karena melalui pengampunan di dalam Kristus bagi mereka yang percaya, justru mengalami kehidupan kekal di dalam surga. Itulah kabar baik di dalam hal ini. Ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana hidup di dalam dosa, kita bukan berbuat jahat, kita berbuat baik. We do them a favor dengan memperkenalkan Kristus ini. Karena ada orang mengatakan, kamu jahat banget sih. Biarkanlah dia hidup dengan teman sejenis, menikah dengan teman sejenis. Itulah yang dia percaya, kok jahat mau merubah pengertian. Oh bukan, justru ini kebaikan. Karena kita mengasihi dia. Karena kita mengasihi dia, kita tidak ingin dia masuk neraka. Dia tersesat oleh filosofi dunia. Kita perlu merubah dengan memberikan kebenaran. Jika kebenaran kita sembunyikan, maka yang jahat itu bertumbuh. Jika kebenaran kita sembunyikan dengan tidak mengucapkan kebenaran tersebut, maka kita artinya juga setuju dengan kejahatan dan kebohongan ini. Karena itu kita harus membuka mulut kita mengatakan kebenaran. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Pada saat Simon bertemu dengan Yesus, Yesus memberikan ia sebuah nama baru, yaitu Kefas atau Petrus, batu karang kecil, small rock. Orang-orang sering diberi nama atau diganti namanya pada periode Alkitab sesuai sifat, karakter, atau peristiwa penting yang terjadi. Bilangan 13 ayat 16. Masih ingat ya dalam perjanjian baru waktu pernyataan Yesus mengatakan, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menelannya.
Bukan berarti gereja didirikan atas Petrus, bukan. Petrus itu Petrus batu karang kecil. Allah maut menguasai Petrus. Yang dimaksudkan adalah engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini sambil menunjuk dirinya, batu karang ini dia katakan Petra, batu karang yang besar. Yang Allah maut tidak berkuasa, buktinya dia bangkit. Jadi gereja Tuhan didirikan atas batu karang Petra yang besar ini, yang Allah maut tidak dapat menguasainya. Siapa batu karang besar itu? Jesus Christ. Yesus Kristus. Nama Yahudi Petrus adalah Simon ben Yohanes. Ya kan? Atau Simon anak Yohanes. Tetapi Yesus memberi nama Kefas. Yang dalam bahasa Aram berarti small rock, batu karang kecil. Petros adalah terjemahan Yunani dari nama Aram. Penggantian nama Simon menggambarkan karakter dan signifikansi pribadinya sebagai murid Yesus. Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat 16 sampai 19. Ia akan menjadi Petrus, batu karang kecil ini, teguh dan kokoh dalam iman. Setelah ia menyangkali Yesus 3 kali. Yesus berdoa bagi dia. Kokoh imannya. Dia memilih untuk disalib terbalik berdasarkan sejarah. Karena dia tidak ingin. Dia begitu merasa tidak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan memasuki bagian Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ini ditutup pada ayat yang 51 ini. Nah, kita mulai. Saya berikan ringkasan konteksnya dulu ya dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 ini. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 memperlihatkan Yesus merekrut Filipus dan Nathanael. Filipus tampaknya sangat ingin mengikuti Yesus. Adalah sebaliknya Nathanael skeptis, terutama karena Yesus berasal dari kota terpencil Nazaret. Alergi dia mendengar perkataan Nazaret. Ketika Yesus mendemonstrasikan hikmat supranaturalnya, Nathanael menyatakan dia sebagai anak Allah dan Raja Israel. Kita lihat nanti pembahasannya ya. Yesus menanggapi dengan meramalkan tanda-tanda yang lebih spektakuler lagi dan menyebut dirinya sendiri dengan menggunakan istilah anak manusia. Seorang tokoh penting dalam nubuatan Yahudi. Yohanes 1:43. Kita baca. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Follow me. Follow me. Ya kan? Come and see yang tadi. Sekarang follow me. Ada apa sih pada Yesus ini sehingga dia menghendaki kita mengikuti dia? Very interesting. Hari berikutnya setelah Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, ia memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Kata Alkitab di sini. Belum saatnya bagi Yesus untuk memulai pelayanannya di Yerusalem. The time is not come yet for him to commence his ministry in Jerusalem. Belum saatnya untuk memulai pelayanannya di Yerusalem. Nama Galilea secara harafiah berarti lingkaran. Galilea itu berarti lingkaran atau distrik. Ya. Ungkapan yang lebih lengkap adalah distrik non-Yahudi. Jadi kalau orang katakan pergi ke Galilea, orang yang dimaksudkan adalah pergi ke distrik orang non-Yahudi. Gentiles. Ya. District of the Gentiles. Itu tertulis di dalam Yesaya 9. Ayat pertama. Yesaya 9 ayat pertama. Sebelum berangkat ke Galilea, ke distrik orang-orang Gentiles ini, non-Yahudi, Yesus menemukan
Filipus dan berkata, ikutlah aku, follow me. Ikutlah aku sebenarnya harus diterjemahkan sebagai terus menerus ikuti aku tanpa terputus. Artinya dibutuhkan komitmen di sini. Yesus bermaksud agar Filipus menjadi salah seorang dari muridnya. Jadi mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan yang disertai dengan komitmen. Keputusan yang disertai dengan komitmen. Nah, mengikut Yesus itu artinya kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan karakter duniawi kita. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Dulu segala macam tuh kejahatannya dia. Tingkah lakunya nggak benar. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, akhir daripada segalanya ini, Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan yang penting. Apa yang dulu aku anggap berguna dan penting, hari ini setelah pengenalanku kepada Kristus, aku anggap sampah. Sampah harus dibuang. Supaya banyak tempat yang kosong karena sampah telah dibuang. Sesuatu yang penting, yang berguna, berlian tentang pengenalan akan Kristus ini bisa dimasukkan di dalam kehidupannya. Ya, sesuatu yang penting. Jadi kalau kita berkenalan dengan Yesus itu, kita harus mengerti berapa bobroknya kita, sehingga kita berkeinginan dengan membuat sebuah komitmen, membuat sebuah perubahan itu. Nah, untuk membuat perubahan, kita harus didasari oleh keinginan yang berasal daripada hati. Kalau orang ingin berubah, ingin bertobat, tapi tidak berasal dari hatinya, disuruh-suruh, tidak akan membuahkan hasil pertobatan. Pertobatan yang sejati itu harus didasarkan daripada keinginan hati sendiri. Ya, harus disertai dengan keinginan hati. Dan kemudian harus disertai dengan disiplin untuk merubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah itu secara persisten dan konsisten. Yang kedua. Dan yang ketiga harus disertai dengan komitmen untuk membuat perubahan itu menjadi kenyataan. Sehingga orang di lingkungan kita melihat kita berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh yang diberikan Rasul Paulus di dalam hal ini komitmen itu adalah, kalau engkau seorang pencuri, berhenti mencuri, katanya. Komit diri kamu secara disiplin, mulai bekerja, persisten, konsisten, telusuri ini. Secara komitmennya buat ini kenyataan. Kamu dulu pencuri, sekarang bukan lagi mencuri, mulai bekerja, hasilkan pendapatan secara jujur dan keringatmu sendiri, kemudian bantulah orang-orang yang kurang beruntung di dalam hal ini. Ini buah pertobatan yang mengalami sebuah progres di dalam kehidupan ini. Jadi ada 3 hal untuk bertobat, ada 3 hal untuk berubah. Yang pertama itu adalah keinginan dari hati, yang kedua itu adalah disiplin yang secara konsisten dan persisten, dan yang ketiga itu adalah komitmen. Ini berlaku di dalam kita merubah karakter kita sehari-hari juga. Kalau kita suka ngomong kotor, harus datang dari hati kita untuk menyetop, sehingga kita tidak mengucapkan lagi kata-kata kotor. Karena itu dituntut juga oleh Alkitab, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita di dalam hal ini. Dan kemudian kita harus mendisiplinkan diri kita sedemikian rupa secara konsisten dan persisten untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Dan kita melakukan komitmen untuk membuahkan perkataan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang menarik. Yohanes 1 ayat 44, Filipus itu berasal dari kota Betsaida, yaitu kota Andreas dan Petrus. Filipus, Andreas, dan Petrus semuanya berasal dari kota yang sama, yaitu Betsaida, yang berada di sisi timur Laut Galilea. Betsaida berada cukup dekat dengan Kapernaum. Di sana terdapat sebuah sinagoga. Di Betsaida ini. Mungkin saja kota ini adalah semacam miniatur pinggiran kota Kapernaum yang lebih besar. Nama Betsaida secara harfiah berarti rumah nelayan. Betsaida itu berarti rumah nelayan. The fishing house. Jadi dapat diasumsikan, fair bagi kita untuk mengatakan, karena Betsaida itu berarti rumah nelayan, dapat diasumsikan bahwa hampir semua orang yang tinggal di Betsaida ini adalah nelayan. Karena itu adalah mata pencarian utama mereka. Bahkan kebetulan, bukan kebetulan bahwa sebagian besar murid Yesus adalah nelayan.
Syarat pertama menjadi seorang hamba Tuhan itu apa? Syarat pertama untuk dapat menjadi seorang hamba Tuhan adalah kemauan untuk bekerja, bukan malas-malasan. Karena tanpa keinginan yang kuat untuk bekerja, seorang hamba Tuhan tidak dapat melayani. Paulus misalnya, kita lihat dia adalah seorang tent maker, seorang penjual kemah. Dia menghasilkan uang dengan berjuang untuk support pelayanannya, sekalipun dia juga menerima bantuan-bantuan dari jemaat yang ada di sekelilingnya untuk membantu jemaat-jemaat lain. Penting di dalam hal ini. Pengetahuan dan bakat memang penting, tetapi tidak berguna sampai seseorang tunduk pada arahan Tuhan dan hidupnya. Jangan sampai karena pengetahuannya ataupun bakatnya, dia menjadi begitu sombong, sehingga dia tidak ingin mempersiapkan dirinya sebelum menyampaikan firman Tuhan dalam doa. Mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebelum membahas sesuatu. Ini penting. Wilayah Galilea melengkung di sekitar utara dan barat Laut Galilea, yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Dulu saya pikir air Sungai Yordan itu bening banget. Dan waktu ke Israel, ya ampun, kuning. Nggak lebih bersih daripada Ciliwung lah kali gitu ya. Kotor. Itu adalah pengaturan yang unik di daerah itu. Karena memiliki lebih banyak hujan dan lebih sedikit panas daripada tanah di sekitarnya. Galilea cantik dan populer bagi para pelancong. Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya. Lihat ya, dikatakan lagi di sini. Tadi Andreas berkata kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias. Di sini sama, Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Seperti yang dikatakan Andreas kepada Petrus, Filipus sekarang memberitahu Nathanael bahwa Yesus adalah Mesias. Kami telah menemukan dia, seperti yang dikatakan oleh kitab perjanjian lama ini, oleh Musa, kitab Taurat. Filipus menyebut Yesus sebagai dia, the one, bahasa Inggrisnya. Yang tertulis dalam kitab suci Ibrani, the one, ada artikel the one. Spesifik kepada orang itu, bukan a one, the one. Menunjuk kepada Yesus secara spesifik sebagai dia, ya, yang disebutkan di dalam kitab suci Ibrani. Selama berabad-abad, bangsa Israel telah menantikan Mesias. Sebuah istilah yang berarti yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, perkataan Mesias diterjemahkan sebagai Kristus, tadi kita katakan. Dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris Christ, atau dalam bahasa Indonesia Kristus. Sosok yang bernama Kristus ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya dan membawa mereka menuju kebebasan dan kejayaan. Nah, Yesus membebaskan manusia ini, untuk itulah dia datang, yaitu membebaskan kita sekalian yang percaya kepadanya melalui belenggu dosa. Kita terikat oleh belenggu dosa, dan Yesus melepaskan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa ini agar kita hidup merdeka tanpa dosa itu dan kita berkenan di hadapan Allah. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, bukan karena kebenaran kita, tapi kita dibenarkan oleh kebenaran Yesus yang dipindahkan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus itu. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan melalui iman, oleh iman, bukan melalui perbuatan baik kita, tapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah sosok yang seharusnya dicari Israel. Sosok ini yang harus dicari Israel, tetapi kebanyakan orang pada akhirnya akan menolak dia. Alkitab jelas. Dia datang kepada umatnya, tetapi umatnya menolak dia. Ya, Filipus mengetahui nubuat perjanjian lama tentang juru selamat yang akan datang. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Yesaya 53. Semua menceritakan tentang ini. Filipus juga
memberitahu Nathanael bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Nah, ini masalahnya bagi Nathanael. Yohanes 21 ayat 2 memberitahu kita kampung halaman Nathanael adalah Kana, yang mungkin dekat dengan Nazaret. Tanggapannya di ayat 46 adalah sarkastik banget. Menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret karena tempat itu terpencil. Yohanes 1 ayat 46, kata Nathanael kepada Filipus, kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini kan kota kecil ini. Kampung ini, desa ini, masa ada sesuatu yang baik? Hasilnya nggak ada yang baik, apalagi Mesias, masa datang dari sana? Sarkastik dia. Tidak percaya dia. Menolak apa yang dikatakan oleh Filipus ini. Namun Filipus tidak berbantah dengan dia. Come and see. Mari datang dan lihat. Nazaret berada di barat daya Laut Galilea. Dan Nazaret adalah sebuah komunitas yang sangat kecil. Mungkin kurang dari 500 orang selama masa hidup Yesus pada saat itu. Nazaret terletak di utara Yerusalem, jauh di luar Samaria. Karena sangat kecil dan tidak berdekatan dengan kota-kota besar, jauh dari kota-kota besar maksudnya, maka Nazaret menjadi tempat terakhir yang diharapkan di mana dapat terjadi sesuatu yang menarik. Biasa kan orang melihat kota besar, ibu kota, dan sebagainya. Kota kecil, nama hitungan. Itu yang dipikiran Nathanael. Nah, menyebut seseorang sebagai seorang Nazaret, Nazarin atau orang Nazaret, sama saja dengan menyebut mereka sebagai orang dusun. Orang desa. The Nazarin. Wow. Pandangan orang sudah lain. Pertanyaan Nathanael lebih dari sekadar sarkastik. Dia berasumsi bahwa Nazaret tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Adakah sesuatu yang baik berasal dari Nazaret? Wow. Sarkastik banget. Apalagi Kristus. Mana mungkin datang dari Nazaret ini? Yesus yang dijanjikan itu, mana mungkin? Kristus, Mesias yang dijanjikan, nggak mungkin lah katanya. Tanggapan Filip bukan untuk berdebat, tanggapan Filipus maksudnya, bukan untuk berdebat, tetapi hanya untuk mengundang, come and see, mari lihat, saksikan sendiri, belajar sendiri, bergaul sendiri. Aku cuma perantara, karena aku telah menemukan Mesias ini, mari, aku ajak juga engkau kepada dia. Dia sudah tahu bahwa berbicara tentang Yesus, dengarkan saya baik, bahwa berbicara tentang Yesus tidak sama seperti bertemu langsung dengan Yesus. Ada perbedaan, hanya dari kata orang, atau kita langsung dengar first hand. Mana yang lebih baik? Ya langsung mendengar. Ajakan Filipus juga menggemakan undangan Yesus kepada Andreas dan Yohanes di ayat 39. Terlalu banyak orang yang ingin Tuhan datang kepada mereka. Biasanya dalam bentuk mujizat atau pesan terbuka, lu buat dong. Herodes kan juga gitu, ayo dong, bikin simsalabim dong, bikin mujizat dong. Yesus tidak bergeming, tidak mau dia lakukan itu. Ya, percaya dulu kepada dia sebagai anak Allah yang hidup. Mujizat itu byproduct akibat kepercayaan yang disebut iman. Di dalam hal ini. Namun mengenal Yesus semudah membuat keputusan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bisa nggak kita mendekatkan diri setelah kita percaya ini? Ataukah kita hanya tertarik kepada mujizatnya, kepada tangannya, tapi tidak kepada keseluruhan keilahian daripada siapa Yesus ini yang dapat menyelamatkan kita. Jadi kita harus mengambil sikap dengan memutuskan untuk mendekatkan diri kepadanya agar kita dapat mengenalnya lebih lagi dan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi mendengarkannya langsung secara pribadi di dalam hal ini. Bergaul erat dengannya. Karena Alkitab juga mengatakan, mendekatlah kepadanya, maka ia akan mendekat kepada kita. Jadi usahanya harus kita mulai terlebih dahulu. Kita datang kepada Yesus, karena dia sudah terlebih dahulu datang ke dunia ini menjadi manusia. Saat ini giliran kita datang kepada dia.
Yohanes 1 ayat yang ke-47 berkata, Yohanes 1 ayat 47. Dan kita akan akhiri pada ayat 47 ini ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, Natanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lihat di perkataan Yesus. Padahal Natanael tadi berkata sarkastik. Dibalas oleh Yesus, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Komentar Yesus kepada Natanael sangat misterius, bukan? Yesus melabeli Natanael sebagai orang Israel sejati dan memuji tentang kejujurannya. Tidak ada kebohongan, kata Yesus. Jadi memuji tentang kejujuran Natanael. Ada beberapa cara untuk menafsirkan ucapan Yesus tentang Natanael ini. Semua dapat berlaku pada waktu yang sama. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa Yesus membuat penilaian yang belak-belakan terhadap Natanael. Yang di ayat 46, Yohanes 1 ayat 46 tampaknya bersedia mengutarakan pendapatnya. Ya. Waktu Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Israel? Dia secara jujur mengatakan ketidakpercayaannya, kemustahilannya. Ya, maka dikatakan tidak ada kebohongan di dalam hal ini. Penafsiran kedua yang lebih mungkin adalah bahwa Kristus membuat lelucon ramah. Sepertinya Yesus sedang menggoda Natanael, sedang melakukan suatu humor di dalam ini, menanggapi sarkasme dengan sarkasme. Mantap kan? Bercanda tentang orang Israel sejati yang tidak memiliki tipu daya dalam dirinya adalah permainan kata-kata Yesus di dalam hal ini. Kamu sebetulnya nggak percaya loh bahwa aku berasal dari Nazaret yang menurut kamu desa, dusun, sesuatu yang penting tidak mungkin berasal dari sana. Tapi justru pada waktu manusia menganggap sesuatu itu tidak penting, Allah memunculkan dari gambaran manusia tentang ketidakpentingan ini. Apa yang wisdomnya rendah dapat mengalahkan orang yang berwisdom, kata Alkitab. Luar biasa ya. Yang bagi manusia kelihatan tidak berarti, tapi bagi Tuhan berarti banget. Jadi beda pandangan itu antara Allah dengan manusia. Sejauh timur daripada barat kan, begitulah perbedaan yang Tuhan perbuat antara pengertian Tuhan dengan pengertian kita. Luar biasa. Ya kan? Jadi Yesus bercanda tentang orang Israel sejati yang tidak memiliki tipu daya dalam dirinya adalah permainan kata-kata belaka di dalam hal ini. Semua orang Yahudi adalah keturunan Yakub. Ya kan? Dikata dari silsilah Yakub yang Tuhan beri nama Israel. Yakub ini setelah bergumul dengan malaikat itu, sebelum malaikat itu memberkati dia dan pergi, mengatakan, mulai saat ini nama kamu bukan Yakub lagi, penipu ulung, pembohong, tapi Israel, pangeran Allah. Ya, Yakub akhirnya akan menjadi ayah dari 12 orang yang mendirikan 12 suku Israel. Sebelum namanya diganti, Yakub adalah seorang pembohong. Ya kan? Dia memanipulasi saudaranya Esau untuk mencuri hak kesulungannya. Kita tahu dengan kacang merah. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Yakub menipu ayahnya untuk mencuri berkat anak sulung saudaranya. Ia bahkan lahir dengan memegang tumit Esau, saudara kembarnya. Heel catcher, dikatakan. Dan nama Yakub secara harafiah berarti apa? Secara harafiah berarti pembohong di dalam hal ini. Nah, kita akan tutup di sana. Minggu depan, seizin Tuhan akan kita lanjutkan lagi. Ini 1 jam waktunya sudah berlalu. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk pengajaran yang kami akhiri pada Yohanes 1 ayat 47. Biarlah Engkau senantiasa dipermuliakan. Dan apa yang kami pelajari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu.
menghasilkan buah pertobatan, dan mengerti mengapa kami mengikut Yesus. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.